pemahaman atau masuk akalan di dalam cara pandang mereka. Nah, di dalam pemetaan sosial ini berusaha dengan metode yang applied memahami sebenarnya cara pandang satu masyarakat melihat keruangannya dia tidak saja secara fisik tetapi juga secara sosial. Nah, tujuannya untuk pemetaan sosial memang bisa digunakan untuk berbagai macam cara. Pertama sebenarnya ya tujuan utamanya adalah menghasilkan data atau informasi dari suatu kelompok masyarakat atau kelompok unit sosial tertentu, di mana tujuannya adalah untuk sebenarnya mencari masalah sosial yang ada dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk penyelesaiannya. Jadi kalau kita lihat memang sudah secara khusus tujuan pemetaan sosial ini adalah untuk mencari informasi, pemahaman dari sudut pandang masyarakat tersebut, di mana tujuannya utama adalah untuk mencari permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi. Nah, tujuan secara khususnya digunakan untuk pemetaan sosial untuk berbagai macam program. Misalnya untuk perencanaan program pengembangan masyarakat, monitoring evaluasi, kemudian mengupdate data reguler, data sosial masyarakat yang ada, kemudian bahkan menjadi bisa strategi untuk resolusi-resolusi konflik yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tersebut. Sehingga pendefinisian tujuan atau pilihan metode atau konsep dari pemetaan sosial sebenarnya itu sangat tergantung dari pilihan-pilihan kita, tujuan dari kita melakukan pemetaan sosial tersebut, dan apa yang ada di lapangan. Nah, berikutnya juga kita lihat ternyata metode sosial atau metode pemetaan sosial itu juga bisa menjadi suatu pembelajaran buat masyarakat atau kelompok orang yang kita teliti untuk memperbaiki sesuatu yang ada atau sesuatu yang dianggap kurang pas yang ada di dalam masyarakat tersebut. Misalnya dengan pemetaan ini kita menemukan yang pernah saya lakukan, misalnya ternyata sumber daya masyarakat itu mulai terbatas yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Lebih banyak mereka sumber dayanya sudah beralih ke perkebunan misalnya, sehingga mereka mempunyai kesulitan di dalam ketahanan pangan. Nah, dengan model-model pemetaan sosial inilah proses-proses dialog dengan mereka sendiri, memahami keruangan yang ada di dalam wilayahnya mereka itu menjadi penting. Nah, outputnya dari pemetaan sosial ini ya pertama adalah kita memahami, mengetahui potensi sumber daya lokalnya. Yang kedua, memahami karakteristik sosial ekonomi kelompok sosial atau kelompok unit sosial masyarakat yang kita teliti. Kemudian mungkin kita bisa menemukan potensi-potensi konflik yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut, baik di internal mereka maupun dengan potensi konflik dengan pihak luar. Kemudian kita mengetahui modal sosial, social value atau tentang kerekatan sosial yang ada di masyarakat, dan kita memahami analisa stakeholder atau pihak-pihak yang berkaitan dengan isu-isu tertentu yang ada di wilayah tersebut. Nah, inilah yang menjadi item sebenarnya elemen di dalam pemetaan sosial. Jadi kita pertama mengetahui potensi sumber daya lokal, kemudian karakteristik sosial ekonomi masyarakatnya, kemudian potensi konflik yang ada di wilayah tersebut, di kelompok masyarakat tersebut, kemudian juga mengetahui modal sosial dan stakeholder yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau kita gambarkan sebenarnya awalnya pemetaan sosial ini memang digunakan untuk program-program development. Tetapi beberapa tahun ini memang semenjak tahun 2000-an pemetaan sosial ini mulai digunakan sebenarnya untuk program-program pengembangan masyarakat, program-program CSR,
Kemudian juga terakhir saya lihat di Proper sendiri itu mensyaratkan perusahaan tersebut menggunakan metode-metode yang ada di dalam pemetaan sosial. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita lihat di dalam suatu program pengembangan masyarakat yang baik, di mana di dalamnya ada perencanaan atau pelibatan stakeholder atau aktor, kemudian bagaimana pengembangan lokal, sumber daya lokal, dan bagaimana program itu juga sensitif terhadap potensi konflik yang ada, sehingga potensi sosial mapping atau pemetaan sosial untuk mendapatkan data informasi itu menjadi cukup kuat sehingga menunjang apa yang disebut social sustainability atau kesinambungan sosial dari suatu program. Sehingga kita tahu siapa orangnya, kemudian potensi yang ada, bagaimana menentukan masalah sosial, analisa kebutuhan dan modal sosial yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, mengapa pemetaan sosial ini penting untuk dilakukan? Ya, pertama memang supaya program ini tidak salah sasaran. Harus jelas siapa yang mendapatkan program sebagai beneficiaries group, kemudian juga bagaimana kita mendapatkan kondisi faktual suatu komunitas atau kelompok sosial tersebut, di mana tidak dirancang berdasarkan persepsi-persepsi atau asumsi dari pembuat program yang sifatnya top down. Nah, tetapi kita berusaha memahami apa yang betul yang mereka harapkan atau mereka rasakan. Nah, yang kemudian juga bagaimana kita bisa mengenali sebenarnya stakeholder atau mitra-mitra yang dianggap penting, sehingga itu juga memberikan pengaruh dan kepentingan yang cukup kuat untuk kepentingan keberlangsungan program. Apalagi teman-teman yang menjadi fasilitator untuk pendampingan program. Nah, sehingga kepentingan untuk mengenali dan siapa aktor yang tepat itu menjadi penting. Nah, kemudian juga kita mengetahui identifikasi sebenarnya kondisi lembaga secara internal maupun secara eksternal di dalam masyarakat, mana di wilayah tersebut yang memang punya kekuatan-kekuatan sosial sehingga itu dapat digunakan untuk kerjasama dan segala macam. Nah, sehingga potensi untuk mengalami konflik itu menjadi tinggi. Nah, ini yang biasanya digunakan mengapa di dalam perencanaan program menggunakan pemetaan sosial. Jadi dasar konsepnya adalah sebenarnya bagaimana mengenali sebenarnya masyarakat keruangannya secara sosial, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara struktur sosial, ruangan dan apa yang ada di dalam konteks masyarakat tersebut. Nah, di dalam tahapan social mapping, pertama memang jelas kita mencoba memformulasikan instrumen. Ada pedoman interview, kemudian juga pedoman observasi, apa yang harus kita observasi, kemudian menggunakan instrumen-instrumen lain. Misalnya seperti di dalam foto ini, kita biasa menggunakan peta sebenarnya. Jadi kita ada beberapa cara. Yang pertama kita biasanya menggunakan peta, kita print besar dan kemudian masyarakat juga bisa menunjukkan lokasi-lokasi titik-titik tertentu yang menjadi isu atau keruangan mereka, memahami keruangan mereka. Atau juga bisa dilakukan pemetaan partisipatif benar-benar didasarkan dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi kita berusaha mencoba menggunakan metode atau cara-cara yang itu bisa diterima oleh masyarakat sebagai subjek dari penelitian tersebut. Nah, kemudian juga menetapkan sebenarnya informan siapa kira-kira pihak atau orang-orang yang dianggap mempunyai kedalaman informasi tertentu.
Nah, kira-kira tokoh atau pihak-pihak mana yang sebenarnya penting untuk dimintai keterangan. Nah, kalau di sini sebenarnya menjadi penting untuk kita memahami konteks sosial masyarakatnya, di mana dalam satu konteks sosial masyarakat, misalnya tingkat patriarki misalnya atau gender itu sangat dominasi gender sangat tinggi, sehingga bagaimana kita mendapatkan informasi secara equal, merata dari berbagai tempat atau berbagai pihak. Atau bagaimana kita mengenali sebenarnya di mana adanya kelompok-kelompok rentan di dalam satu kelompok masyarakat, sehingga kita dapat mendapatkan informasi secara wajar dan secara terbuka. Kemudian kita melakukan pengumpulan data informasi, kemudian kita coba verifikasi. Jadi kalau penelitian kualitatif sebenarnya kadang-kadang analisa itu dilakukan secara repetitif analisis atau analisa yang dilakukan sebenarnya selama itu di lapangan. Jadi konfirmasi, klarifikasi itu kita lakukan di lapangan ketika mengambil pengambilan data dan informasi. Nah, jadi kemudian baru untuk membuat laporan atau menyusun hasil pemetaan sosial itu dikaitkan dengan output yang kita inginkan. Jadi ini bukan satu metode yang ketat, tetapi itu benar-benar berdasarkan kebutuhan kita dan apa yang kita temukan sebenarnya disesuaikan dengan konteks masyarakat yang ada yang menjadi penelitian kita. Nah, ini beberapa tahapan ya. Jadi yang kita lakukan. Pertama biasanya ya persiapan melakukan instrumen dan segala macam yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua kita juga melakukan sebenarnya konteks sosial masyarakat tersebut itu seperti apa dari sosial karakteristiknya, konteks sosial karakteristik masyarakat tersebut secara sosial ekonomi, penghidupan, agama, budaya, kecenderungan-kecenderungan, isu-isu sosial dan macam-macam. Dari situ kemudian kita menentukan prioritas masalah-masalah sosial. Nah, konteks sosial biasanya dari situ kemudian kita juga menentukan prioritas masalah-masalah yang dihadapi berdasarkan isu-isu itu. Nah, dari situ kemudian kita melakukan analisa stakeholder. Jadi analisa stakeholder biasanya ada dua tahapan. Pertama, kita lihat dari isu yang berkembang di dalam konteks masyarakat di situ, kemudian kita lihat stakeholder atau aktor yang berkontribusi, atau yang berikutnya atau mungkin kita bisa balik ketika ada satu aktor atau stakeholder yang sangat dominan dan kemudian kita analisa isu-isu apa yang berkaitan dengan analisa apa aktor tersebut. Nah, baru kemudian kita lihat analisa potensi konfliknya, isu-isu apa yang kemudian menjadi konflik di wilayah atau kaitan dengan program atau isu-isu yang kita tuju, dan kemudian analisa kebutuhan, dan yang terakhir modal sosial. Jadi analisa kebutuhan biasanya didapatkan dari masalah-masalah yang dibutuhkan, atau kemudian kita lihat dari masalah-masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan aset yang mereka hadapi. Jadi misalnya mereka mempunyai beberapa aset ekonomi, biasanya kita menggunakan pendekatan sustainable livelihood approach. Jadi ada 5 aset, yaitu aset keuangan, manusia, kemudian lingkungan, infrastruktur, kemudian budaya, di mana masalah-masalah itulah yang kemudian yang dihadapi menjadi salah satu kebutuhan mereka. Nah, ini jadi bagaimana masyarakatnya, kemudian masalahnya seperti apa, kemudian siapa yang terlibat. Jadi stakeholder ini adalah bisa lembaga, bisa perseorangan yang terpengaruhi atau mempengaruhi terhadap suatu aktivitas dari program. Kemudian kebutuhannya seperti apa dan potensi-potensi yang ada di dalam, sehingga
permasalahan-permasalahan itu bisa kita ketahui dari aset-aset yang mereka hadapi atau mereka punyai. Dan mengetahui untuk resikonya seperti apa. Nah, untuk teknik pemetaan sosial memang bisa dengan berbagai macam cara. Jadi bisa menggunakan etnografi. Etnografi itu satu metode di dalam metode kualitatif, di mana tujuannya adalah untuk memahami kemasukakalan apa yang di dalam pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut atau orang yang kita teliti. Nah, biasanya dengan beberapa pendekatan-pendekatan, salah satunya adalah live-in. Live-in ini untuk hidup dengan masyarakat, dengan kelompok orang yang kita teliti, sehingga kita bisa memahami cara pandang mereka, mengapa mereka melakukan seperti ini, mengapa mereka melakukan seperti itu. Kemudian juga analisa jaringan sosial, terus kemudian mungkin kita dapatkan datanya dari FGD, survei misalnya, kemudian juga pendekatan-pendekatan partisipatif. Misalnya yang dalam foto ini, kita mengajak masyarakat itu menggambar sebenarnya peta keruangan menurut mereka, versinya mereka. Bagaimana mereka memahami keruangan mereka, di dalam keruangan mereka ada apa potensi aset yang ada di dalam desa atau tempat-tempat mereka, misalnya kecenderungan dan analisa pohon masalah dan macam-macam. Jadi intinya sebenarnya bagaimana mendekatkan metode dengan pemahaman-pemahaman yang ada di masyarakat. Nah, untuk analisa stakeholder, jadi ada beberapa tahapan. Pertama adalah kita melakukan pemetaan. Jadi pemetaan itu kita melakukan seleksi sebenarnya kira-kira stakeholder seperti apa yang sesuai dengan program atau yang menjadi isu yang ada di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Nah, dari pemetaan tersebut yang berupa list stakeholder tersebut, kemudian kita melakukan identifikasi. Kita melakukan profiling terhadap stakeholder tersebut, kira-kira di mana tinggalnya, kemudian bagaimana lokasinya dan segala macam. Nah, kemudian kita melakukan analisa dari kekuatan, misalnya areanya dia tinggal di mana, kemudian tipe stakeholder itu seperti apa, apakah dia cukup kuat mempengaruhi, atau kemudian dia bagaimana punya jaringan-jaringan tertentu, terus kemudian bagaimana isu yang dikembangkan oleh stakeholder tersebut. Nah, kemudian dari situ kita membangun yang namanya stakeholder engagement plan atau pelibatan stakeholder. Bagaimana kita melakukan pendekatan secara program maupun secara pendekatan secara personal atau secara cultural terhadap aktor tersebut, sehingga biasanya ada aktor-aktor dominan yang mungkin pendekatan-pendekatan tertentu dan tetapi secara program seperti apa. Nah, ini sehingga ini punya disesuaikan menjawab dari pemetaan mapping yang kita lakukan sejak awal. Biasanya fasilitator desa atau fasilitator program, biasa mereka kadang-kadang pengetahuan ini itu ada di kepalanya. Jadi kalau saya sering melakukan asesmen atau asesor dari beberapa proyek-proyek yang didanai oleh lenders, oleh bank-bank internasional, biasanya mereka sudah punya program yang namanya stakeholder engagement plan. Nah, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana mereka memetakan stakeholder yang ada di masing-masing wilayah termasuk di desa. Nah, inilah yang kemudian dilatihkan kepada para fasilitator desa atau fasilitator kabupaten. Nah, biasanya pengetahuan-pengetahuan ini itu sudah ada di kepala mereka. Siapa yang harus didekati, kalau orang ini harus didekati dengan cara seperti apa, isunya apa. Namun biasanya itu tidak tersistematika karena itu masih di dalam kepala, tetapi dengan metode ini sebenarnya lebih mudah sehingga orang lebih memahami sebenarnya seperti apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang pemetaan ini yang pernah kami lakukan sebenarnya. Nah, ini Mas Ozi ikut ini.
pada waktu di Kalimantan Utara. Jadi pada waktu itu kita ada penelitian untuk indigenous people, kemudian LARAP, Land Acquisition Resettlement Plan, untuk masyarakat Punan yang ada di Kaltara. Jadi masyarakat Punan ini adalah masyarakat yang berpindah-pindah nomadik dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, pada waktu itu kita sebenarnya ingin menggambarkan seperti apa sebenarnya landscape di kepala mereka. Nah, salah satunya adalah dengan menggambar. Jadi kalau teman-teman lihat di kanan ini adalah peta sebenarnya sungai. Jadi mereka sangat hafal sekali dengan sungai, dan kemudian di mana lokasi-lokasi mereka dulu, mereka migrasi sudah beberapa kali, dan kemudian juga titik-titik sebenarnya sumber daya mereka. Nah, semua penandaan dari cultural markingnya itu atau penanda-penanda budayanya itu adalah dari sungai. Jadi tiap-tiap budaya memang mempunyai cara menandai wilayahnya itu memang berbeda-beda. Nah, kebetulan di Punan atau di Dayak sebenarnya mereka lebih banyak menandai dengan sungai karena mereka ini menjadi jalur dulunya untuk transportasi mereka ke wilayah-wilayah yang lain atau tempatnya mereka. Jadi mereka sangat paham detail tentang nama-nama sungai, anak sungai, karena itu wilayah-wilayah jelajah mereka. Nah, jadi mereka tahu di mana tempat hunting ground untuk berburu mereka dan mana tempat-tempat yang sudah mereka tinggalkan. Nah, dan itu mereka paham dan semua itu dari sungai. Nah, jadi tiap-tiap suku itu juga mempunyai cara-cara atau kelompok-kelompok itu berbeda dalam menandai wilayah-wilayah tertentu yang menjadi tandanya. Jadi ibaratnya adalah di kepala mereka ini ada GPS-nya gitu, ada JIS-nya, ada GPS-nya, titik-titik. Jadi contohnya misalnya begini, kalau teman-teman misalnya kuliah gitu atau tinggal di kos itu di kepalanya kan udah tahu mana pecel lele yang enak gitu. Oh, sana lebih mahal dibandingkan yang lebih di sampingnya lebih mahal dibandingkan yang sebelahnya. Atau kalau lokasi laundry itu di mana? Itu kan semua ada di kepala kan sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya pemetaan landscape itu di situ. Jadi kita membayangkan seperti teman-teman itu udah punya landscape di kepalanya tentang lokasi-lokasi titik-titik di mana yang memudahkan untuk penghidupannya teman-teman. Mulai dari bangun pagi sampai tidur. Mana tempat nongkrong yang enak, yang lebih murah dibandingkan tempat yang lain. Kenapa kita memilih di sana padahal itu jauh misalnya. Nah, inilah yang kita ingin tahu sebenarnya masukan-masukan itu. Nah, itulah sebenarnya pemetaan sosial sebenarnya ingin menggambarkan, memvisualisasikan sebenarnya pemahaman mereka tentang kondisi sosial itu. Nah, teknik pengumpulan ini bisa macam-macam ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini lebih informal, less structural method. Jadi bentuknya lebih terbuka. Misalnya kita ngobrol, kemudian interview, kunjungan lapangan, kemudian kita cek dengan record yang ada, partisipan observasi itu penelitian terlibat, live in, ikut dengan mereka dan segala macam. Kemudian yang paling kanan memang menggunakan survei. Teman-teman sosiologi pasti paham ya dengan metode-metode kuantitatif ya. Nah, ini lebih banyak di sana. Jadi apapun itu bisa dilakukan tergantung dari tujuan-tujuannya dan bagaimana kita bisa menggambarkan dari konteks masyarakatnya. Nah, ini salah satu contoh metode pemilihan sebenarnya, bahwa pemilihan pemetaan dan segala macam itu bisa digunakan sebenarnya untuk menggunakan penggambaran masyarakat atau sketsa dari kondisi keruangan mereka dan menandai mana lokasi-lokasi yang itu menjadi masalah. Misalnya ada titik-titik tertentu di sana itu adalah tempat banjir misalnya. Dan di sana ada tempat-tempat tertentu yang memang ada pendangkalan sungai dan segala macam. Jadi keruangan inilah yang diajak sebenarnya untuk narasumber informan itu untuk melakukan penggambaran tentang keruangan menurut versi mereka.
Nah, kemudian untuk kronologis misalnya contohnya seperti ini, itu kronologis sejarah kampung, sejarah desa. Ini untuk memahami sebenarnya bagaimana proses keuangan, proses bagaimana sumber daya mereka, dan bagaimana mereka melihatnya. Kenapa sekarang krisis air misalnya dibandingkan dulu itu seperti apa. Nah, jadi pemahaman-pemahaman ini penting untuk memahami dari sudut pandang mereka. Atau misalnya perubahan, ini contohnya untuk memahami tentang kecenderungan-kecenderungan perubahan yang ada di dalam desa mereka. Mulai dari airnya, kerusakan hutannya, ternaknya, dan kemudian perekonomiannya, dan macam-macam. Nah, jadi mereka menaruh biji, sehingga itu, oh ini perubahannya cukup besar, mempengaruhi, dan segala macam. Jadi, sevariasi mungkin. Bahkan terakhir, mahasiswa saya melakukan cultural mapping, tempat-tempat di Tembalang, di dekat kampus, tempat-tempat yang dianggap keramat bagi atau mempunyai nilai agama yang masih digunakan oleh masyarakat. Ternyata mereka menemukan banyak. Jadi mereka menggunakan Google titik dan kemudian interview, dan mereka memasukkan itu di dalam satu konteks visual peta dari masyarakat. Ya, ini contohnya dalam kelembagaan untuk melihat sebenarnya seberapa banyak sebenarnya lembaga-lembaga yang ada di wilayah tersebut dan bagaimana konteks masyarakatnya. Nah, pemetaan aset ya, ini yang kita gunakan sebenarnya untuk mengetahui dari bagaimana mereka melihat asetnya sendiri. Ini salah satu metode yang bisa gunakan. Jadi biasanya kita lihat dengan pentagon aset. Jadi bagaimana mereka melihat alamnya, sosial kapitalnya, kemudian financial, keuangan, mereka bagaimana mereka mengakses keuangan, kemudian infrastruktur dan human capital atau kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada. Jadi mereka bisa menggambarkan sebenarnya antara 1 sampai 10 misalnya. Menurut mereka itu di mana? Sampai di mana? Atau 5, 6, atau 7. Nah, dan ini kenapa mereka berpikir demikian. Dan kemudian biasanya kita juga taruh masalah-masalah apa yang mereka hadapi. Jadi kadang-kadang kalau masyarakat ditanya apa yang Bapak butuhkan, apa yang Ibu butuhkan, atau masalah yang dihadapi, yang muncul adalah long list of need gitu. Kebutuhan semua yang akan mereka butuhkan. Jadi itu juga tricky. Kalau teman-teman tanya itu, mesti akan mereka jawabannya adalah list pertanyaan, list kebutuhan yang mereka rasakan yang belum tentu itu mereka butuhkan betul. Jadi antara need dan want, nah itu kadang-kadang kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Contohnya misalnya, saya ke kampus butuh mobil ini gitu loh. Nah, kalau mobilnya kalau nggak Mercy, saya nggak mau gitu. Itu keinginan sebenarnya. Mercy merek itu keinginan. Tetapi kalau kebutuhannya adalah bagaimana saya ke kampus bisa aman, bisa cepat. Artinya mobilnya mereknya apapun kan bisa. Nah, ya kan? Bisa Toyota, bisa Wuling atau macam-macam. Tetapi ketika kita nyebut Mercy itu sudah want, bukan need lagi. Nah, inilah yang harus dipahami oleh teman-teman ketika itu interview atau dengan diskusi dengan warga menanyakan itu. Nah, salah satu caranya adalah sebenarnya melihat kebutuhan-kebutuhan mereka dari permasalahan-permasalahan aset yang mereka hadapi. Karena di dalam satu konteks pembangunan misalnya, kita berdasarkan dari potensi lokal adalah memahami aset mereka. Bagaimana mereka memandang aset mereka, dan kemudian permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi berkaitan dengan aset. Sehingga harapannya ketika mereka sudah bisa meningkatkan asetnya sehingga permasalahan-permasalahan itu yang berkaitan dengan kebutuhan mereka itu bisa diatasi. Nah, ini salah satu contohnya misalnya yang pernah kita lakukan meta aset, jadi pencegahan, ada masalah kriminal dan macam-macam. Nah, jadi sehingga ini menjadi dasar
legitimasi kita untuk membuat satu program perencanaan program yang lebih baik. Ini salah satu contoh yang pernah kita lakukan pada waktu saya di Sumba. Jadi kita ada penelitian di Sumba, salah satu yang kita lakukan adalah melakukan pemetaan dari kampung. Jadi pada waktu itu di Kampung Toda di Sumba Barat Daya. Jadi satu kampung. Nah, kita mencoba memahami sebenarnya wilayah, bagaimana mereka memahami wilayah mereka secara keuangan sosial. Misalnya mereka punya laut, mereka ada hutan, ada kebun. Kalau kita lihat misalnya tempat mereka ini lebih banyak tempat-tempat keramat ya, yang mereka tidak boleh diganggu gugat gitu. Nah, sedangkan wilayah-wilayah mereka untuk livelihood itu penghidupan itu sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman lihat di sini untuk kebun misalnya itu nggak banyak, untuk sawah itu juga nggak banyak. Nah, sehingga sebenarnya padahal mereka punya potensi yang bagus di laut misalnya, tetapi laut itu tidak mereka gunakan untuk sebagai penghidupan misalnya. Nah, itu yang kita perlu pahami. Nah, sehingga kemudian ada satu kampung lain misalnya tempat lain yang mereka kelola dan segala macam. Jadi ini penting buat kita untuk memahami secara bagaimana mereka memahami keuangan menurut versi mereka. Kira-kira begitu. Terima kasih. Nggak banyak ya, tapi saya harapkan mungkin kita lebih banyak diskusi begitu, Bu Lulu dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ijo. Ya, tadi semuanya sudah melihat gitu ya, apa tadi yang sudah dan mendengar ya, melihat dan mendengar apa yang sudah disaringkan oleh Pak Ijo terkait dengan pemetaan sosial. Tadi juga sudah diperlihatkan ya, ada banyak contoh nyata begitu dari praktis yang dilakukan di lapangan ya, ketika menerapkan social mapping gitu, pemetaan sosial tadi melalui metode dan strateginya seperti apa, dan tadi tujuan-tujuan dan outputnya juga sangat jelas ya. Mungkin selama ini yang terakhir kadang nggak berpikir ya Pak Tijo ya, bahwa pemetaan sosial itu akhirnya juga untuk melihat sejarah desa tadi yang terakhir itu. Ya, kalau kita mikir ya penelitian sejarah-sejarah gitu ya, dengan tadi ternyata ada etnografi yang sangat memang antropologis itu, berpikirnya oh ternyata ya melalui pemetaan ternyata bisa juga, dan tadi banyak hal detail kan, sepertinya apapun bisa diketahui, apapun gitu ya, bisa dicari datanya, informasinya, dan bahkan sampai pada tingkat bisa memberikan sebuah solusi ya, pemecahan masalah gitu dari persoalan yang terjadi ketika kita bisa melakukan sebuah konteks pemetaan sosial dengan baik. Oke. Ini sudah ada tadi hampir 200 ya, 200 lebih. Ini rada menyusut. Ini mungkin ada yang belum makan kayaknya. Pak Tica harus makan siang dulu ini ya. Oke, jadi on cam dan meminggir sebentar. Silakan. Ini kan ada ya yang mungkin di semester 1 perdana belum pernah memang menerima terkait dengan metodologi begitu, tetapi hari ini sudah diberikan pemanasan ya terkait dengan metodologi ini gitu, strategi sosial mapping, dan mungkin di semester atas ini juga ada yang lagi mau magang gitu, kemudian ada yang mau skripsi dan sudah skripsi, sudah ada mata kuliah tadi metode penelitian yang lain baik kuanti dan kuali yang diberikan. Silahkan sekarang waktunya semuanya, boleh dari Bapak Ibu dosen, boleh dari anak-anak mahasiswa. Kita masih punya banyak waktu, mumpung Pak Tijo bisa hadir. Silakan yang mau bertanya, diawali dari siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Iwan. Diperkenalkan ya, mungkin ada yang belum tahu angkatan berapa atau semester berapa. Ya, silakan, Mas. Assalamualaikum Pak Tejo. Salam Mas, silakan Mas. Nama saya Muhammad Ikhwan dari Prodi Sosiologi UMM angkatan 2022.
bagaimana cara memetakan masalah sosial di daerah yang adat istiadatnya masih sangat kental dan sangat enggan terbuka terhadap orang asing. Terima kasih. Jadi, Oke, saya tawarkan ke Pak Tijo dulu, mau langsung dijawab atau ya, mungkin langsung enak bisa ditanggapi ya, biar nanti ya bisa langsung ngalir. aja, Bu. Nggih, monggo. Nggih. Ya, terima kasih, Mas. Jadi kuncinya itu sebenarnya gini, Mas. Kuncinya itu membangun kepercayaan dulu. Tidak semua penelitian itu bisa langsung lancar. Saya juga sering ditolak, itu juga pernah. Jadi mungkin tadi udah diceritakan Bu Lulu. Jadi penelitian saya itu S2 S3 itu memang lebih ke suku anak dalam, orang rimba. Penelitian saya di sana. Saya mulai di sana itu tahun 97. Jangan dipikir juga enak-enak langsung. Saya pertama kali itu juga pernah mengalami penolakan. Jadi saya pernah nggak boleh masuk, terus kemudian nggak boleh masuk ke wilayah tersebut, nggak boleh masuk, dilarang oleh sukunya, sehingga saya harus camping dulu di situ. Camping dulu sampai berapa minggu ya dulu itu. Camping dulu terus, sehingga akhirnya ada satu masalah yang kemudian dia minta bantuan kita, sehingga itu menjadi entry point saya untuk bisa masuk. Bahkan sebenarnya beberapa kali misalnya saya terakhir 2019 itu ke satu suku namanya Masuane itu di Pulau Seram. Itu bahkan mereka tertutup itu terhadap orang luar. Saya ketemu ada satu orang yang mereka sudah keluar. Akhirnya saya ngobrol di situ dan segala macam. Nah, artinya begini, Mas. Pertama adalah membangun kepercayaan itu penting dulu. Nah, jadi kalau orang misalnya kalau kita datang gitu langsung interview gitu itu kan udah langsung ini toh ilfil toh. Nah, jadi itu dulu sebenarnya membangun kepercayaan dulu, masyarakatnya seperti apa dan kemudian pola komunikasinya seperti apa. Jadi harus kita pelajari dahulu. Kemudian dari situ setelah kita mendapatkan kepercayaan itu, maka kemudian barulah kita kemudian berkomunikasi sebenarnya tujuan kita dan segala macam. Memang ada beberapa, jadi kalau di antropologi memang kita melihat sebenarnya belum tentu kita diterima itu kita juga bisa masuk. Saya misalnya dengan orang suku dalam itu cukup lama, tetapi saya betul-betul bisa diterima mereka masuk dalam bagian mereka itu juga cukup lama. Ada momen-momen khusus tertentu yang mereka bisa masuk dan bisa tidak. Nah, jadi berbeda-beda tiap-tiap suku atau tiap-tiap kelompok. Ada yang langsung terbuka, tetapi ada juga yang dia menandai tertentu misalnya. Jadi kalau contohnya di Sumba misalnya, kalau kita datang itu biasanya mereka ya kalau kita datang pasti minum dan segala macam. Tetapi betul-betul kalau mereka anggap mereka sebagai orang kita, kalau kita itu bisa nyiri pinang. Mereka biasanya kasih itu, orang di NTT itu kebanyakan begitu. Mereka kasih ini sirip pinang itu sama sama kapur itu, ya udah kita harus sirip pinang itu terus. Padahal saya juga nggak ngerti caranya itu. Ya pokoknya dicoba itu. Jadi artinya sebenarnya itu sebagai satu cara sebenarnya bagaimana bisa diterima mereka sebenarnya. Di Papua itu juga sirip pinang dan macam-macam di kelompok-kelompok. Jadi itu yang kita pelajari sebenarnya bagaimana selah atau caranya sebenarnya satu tempat untuk itu bagaimana terbuka itu. Kira-kira gitu, Mas. Oke, Ikhwan, mungkin ada feedback dari yang dijelaskan oleh Pak Tijo, sudah bisa dipahami atau ada yang mungkin belum jelas bisa disampaikan lagi kalau masih ada feedback. Sudah Bu, cukup jelas. Oke, sudah cukup jelas ya. Tadi memang ya sama ya, semuanya itu butuh perjuangan ya Pak Tijo ya. Tidak semuanya orang kayak menyatakan cinta langsung diterima itu rezeki gitu ya. Tapi kan ada ya ketika mengungkapkan harus sebentar aku pikirkan dulu, aku mengenal kamu dulu gitu ya. Kamu baik atau tidak, yakin baru. Nah, prosesnya Pak Tijo tadi juga
mengalami hal yang sama ya, maka kepercayaan memang menjadi trust itu menjadi penting gitu. Nah, oke. Yang lain silahkan. Kalau ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Ikhwan atau mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Ayo. Ayo harus aktif ini. Biasanya di kelas aktif ini Pak Tijo. Semuanya pada antri tanya. Makanya mumpung ini kan dari eksternal, tidak dari internal prodi UMM. Ayo dimanfaatkan waktunya. Silakan. Siapa? Ayo, langsung. Ini kelas-kelas yang lain ini. Ini ada Oki dan lain-lain. Rizkina, siapa ini? Yusuf dan lain-lain ini biasanya aktif. Silakan. Kalau nggak ada nanti ditunjuk loh ya. Loh kok jadi otoriter ya kalau ditunjuk ya. Silakan. Ayo, setelah Ikhwan. Mohon izin bertanya. Oke, silakan Seno, Aji Seno. Ya, terima kasih Pak Adi Prastijo atas materi yang dibawakan. Perkenalkan saya Aji Seno Widianto dari angkatan 2020. Jadi Pak, tadi saya barusan habis baca juga jurnal Bapak yang terakhir yang terkait orang rimba yang di Jambi. Nah, saya sih langsung ke kesimpulannya waktu di bagian sebelah. Di sini kan ada juga kejadian kasus kematian 11 orang rimba. Nah, Pak, menurut saya juga sendiri pernah juga melihat orang, kalau tidak salah orang Baduy atau yang maksud saya yang saat mau melahirkan itu berjalan ke kota. Jadi maksud saya di sini kita itu perannya dari pemerintah itu apa, Pak? Maksudnya kan dari tim arkeolog atau antropologi sudah memberikan social mapping. Tapi kan ini kan masih terjadi banyak ada konflik, bahkan di sini ada dijelaskan ada konflik dari masyarakat antara masyarakat suku rimba dengan masyarakat lokal. Nah, itu peran pemerintah tuh harusnya bagaimana, Pak? Demikian, Pak. Wah, ini menarik nih jawabannya ini. Jadi udah menggogil saya ya. Ya, terima kasih Mas. Jadi gini memang. Nah ini mungkin juga peluang kerja sebenarnya untuk teman-teman sosiologi. Di Indonesia sebenarnya mungkin saya cerita tentang Indonesia itu ada sekitar 780-an suku bangsa loh ya. 780 suku bangsa. Banyak banget kan. Dan hampir separuh itu 300-an itu sekitar di Papua, terus kemudian dibagi-bagi. Nah, artinya sebenarnya di Indonesia itu suku bangsa itu banyak sekali. Bahkan saya pernah ketemu satu suku yang isinya cuman sekitar 40 orang. Bahkan sebenarnya misalnya di Kementerian Kemendikbud mereka menyatakan bahwa tiap tahun jumlah bahasa-bahasa lokal di Indonesia itu berkurang drastis berapa persen gitu. Jadi artinya keberadaan suku-suku di Indonesia itu sangat tinggi dan ancaman-ancaman mereka tentang kehilangan suku-suku ini cukup besar. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya ada berbagai macam kebijakan sebenarnya berkaitan dengan suku-suku ini. Yang pertama itu di Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Sosial mereka sebut itu sebagai KAT, komunitas adat terpencil, dan mereka punya programnya sendiri sebenarnya. Jadi mereka punya dirjennya sendiri khusus untuk komunitas adat terpencil dan mereka ada program-program tentang itu. Kemudian di Kementerian Kehutanan sendiri mereka sudah juga ada di subdit tentang hutan adat, tentang masyarakat adat. Nah, konsepnya juga berbeda dengan komunitas adat terpencil. Nah, sehingga memang penanganannya juga berbeda. Kalau di kehutanan arahnya adalah bagaimana melindungi aset-aset mereka berupa hutan adatnya. Jadi biasanya teman-teman LSM untuk masyarakat adat itu bekerja untuk isu-isu ini.
Nah, dan saya sering ketemu dengan teman-teman sosiologi juga yang bekerja tentang masyarakat adat dan kemudian NGO. Kemudian lantas bagaimana peran pemerintah? Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya pemerintah ini adalah wajib melindungi dan istilahnya mengayomi mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak mereka. Namun sebenarnya permasalahannya di Indonesia satu, suku-suku ini memang kebanyakan, jadi penelitian saya itu lebih banyak ke suku-suku yang berburu meramu, Mas, hunter and gatherer, yang nomadik pindah-pindah. Jadi makanya penelitian saya di suku anak dalam, orang Punan, terus kemudian Punan itu banyak, ada beberapa Punan itu, kemudian juga di orang Masunai itu diseram itu juga dia masih pindah-pindah gitu. Nah, suku-suku seperti ini mereka itu hidupnya itu dari hutan. Jadi mereka masih ngambil sesuatu dari hutan, kemudian mereka makan dan segala macam. Nah, kalau hutan ini habis, akhirnya lama-lama ini menjadi masalah. Salah satu masalah di Indonesia adalah perubahan dari ruang mereka dari hutan ini menjadi hal peruntukan lain, misalnya transmigrasi, kebun sawit yang tidak memperhatikan mereka sehingga lama-lama ini menjadi konflik masalah. Nah, ini yang terjadi di suku anak dalam atau orang rimba. Hal sama juga terjadi di beberapa suku-suku yang lain yang ada di Indonesia di Indonesia yang model seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya peran pemerintah seharusnya ya melindungi mereka sebenarnya. Namun ya banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah sehingga terjadi. Bahkan di antara berapa suku itu sendiri juga terjadi konflik misalnya tentang sumber daya alam misalnya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi tidak ada jawaban yang pas ya mungkin ya, tetapi kira-kira adalah bekerja dengan suku-suku ini juga satu potensi kerja sebenarnya untuk teman-teman sosiologi, dan saya banyak lihat teman-teman saya yang sosiologi yang juga bekerja untuk isu-isu ini sebenarnya. Kira-kira begitu, Mas. Ya, terima kasih jawaban Pak Tijo ya. Bahwa tadi peluang-peluang sosiologi ya kan ada banyak juga. Mungkin nanti juga bisa dalam artian ini ya, Pak Tijo juga tidak hanya mengajar ya di Undip, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain di NGO, LSM gitu. Dan kami juga ada beberapa SPK dengan LSM termasuk kapal perempuan gitu ya, kemudian lokal-lokal regional Jawa Timur, industri dan lain-lain. Mungkin ada beberapa kesempatan, mungkin barangkali nanti bisa dikerjasamakan ya Pak Tijo, misalnya dari LSM-nya kalau anak-anak mau belajar istilahnya ke lapangan gitu, atau bisa magang sebulan atau ya di sana terkait bagaimana sebenarnya melihat tadi ya realitas-realitas persoalan di lapangan dan anak-anak bisa memberikan sebuah solusi begitu ya terkait dengan realitas tadi yang muncul. Sepertinya enak gitu ya, ada belajar untuk mencoba mencari ya melihat sebuah masalah kemudian memecahkannya bagaimana, belajar dari ahli-ahlinya. Ini menjadi poin yang penting menurut kita juga. Nanti kita bisa bicara di lain waktu karena memang harus banyak sekarang termasuk kerjasama antar perguruan tinggi juga melalui MBKM, sehingga anak-anak di sosiologi juga belajar memang banyak mata kuliah yang bisa menciri di masing-masing program studi lain gitu. Tidak hanya belajar di ini supaya lebih banyak nih gitu pengetahuannya untuk siap nanti memasuki dunia kerjanya. Oke, Seno, masih ada yang ditanggapi dari jawaban Pak Tijo tadi yang diberikan? Ini Pak Tijo, kebetulan saya juga berasal dari Kalimantan Utara, Pak, tapi tepatnya di Kota Tarakan. Mungkin pengalaman Bapak mungkin saat di Malinau itu bagaimana, Pak? Itu saat meneliti. Wah, itu dekat itu kan, tinggal nyebrang kan ke Malinau kan, dari Tarakan kan, naik boat ya. Iya Pak, tapi lumayan serem sungainya itu juga. Seremnya kenapa itu?
Pak Tijo dan Seno kok bisa menyebut serem, kita kan nggak tahu ya. Apa banyak buayanya atau gimana tuh? Pusaran-pusaran air itu, Bu. Jadi kayak macam Oh my God, ya. Jadi dengan ya tadi disebutkan dengan Pak Tijo bilang menaiki ke Tinting atau tidak longboat biasanya orang bilang, tapi menghadapi medan yang gitu, Bu, curam itu. Ya sebenarnya dulu saya beberapa kali Mas ke sana ya, ke Kaltara ya. Pertama dulu itu tahun 94 sebenarnya. Pada waktu saya ada ekspedisi di Kayan Mentarang. Itu lewatnya masuk Tanjung Selor. Terus kemudian beberapa kali. Nah, yang terakhir itu kan bulan apa ya? Februari itu ke Malino, Sungai Malino, ke Punan Malino. Jadi dari Malino itu masuk kemudian ke Sungai Malino, terus sampai ke desa terakhir di Punan Malino itu. Jadi nama desanya itu Long Lakek, Long Jalan, 2 desa itu. Terus kemudian di Mentarang itu kan juga bisa Mas. Sebenarnya menarik Mas. Saya konstelasi apa ya, etniknya itu menarik di sana, di Malino itu. Di situ kan ada Dayak Londaye, terus kemudian ada Dayak Abai, kemudian ada Dayak. Jadi Dayak sendiri itu kan banyak ya. Ada Kenya, Bahau dan segala macam. Terus kemudian mereka asalnya dari Apokayan turun kan, terus kemudian menyebar lewat sungai-sungai. Terus kemudian di sela-selanya itu ada orang Punan. Nah, orang Punan ini unik ya. Dan penelitian-penelitian orang Punan itu tidak banyak. Kebanyakan peneliti antropolog asing. Karena orang Punan ini dianggap sebagai pure hunter and gatherer atau masyarakat yang hidupnya itu hanya berbasis dari mengumpulkan makanan yang ada di hutan dan berburu. Dia tidak berladang. Kalau orang Dayak kan berladang ya. Dan orang Punan itu ada beberapa kali yang sudah dipindahkan. Di Malino, di Respen itu juga ada itu. Si Mas Ozi itu pernah ke sana itu. Dengan saya itu di Malino itu, Mas. Beberapa kali itu ke sana. Nah, jadi mereka mempunyai budaya yang cukup unik cara berpikirnya. Misalnya begini, yang saya temukan misalnya mereka dipindahkan ya setelah 7 tahun mereka dipindahkan lagi oleh pemerintah. Mereka nggak merasa terpaksa itu karena mereka kalau konsepnya mereka tentang berpindah itu sudah ada. Beda misalnya dengan orang Dayak misalnya kalau dipindahkan itu mereka pasti ini ladang saya, tempat saya, aset mereka. Tapi mereka enggak itu dipindahkan ya santai aja. Dipindahkan setelah 7 tahun itu dipindahkan balik lagi ke dalam hutan. Nah, itu menarik. Jadi kayaknya Mas Seno itu perlu sekali-sekali main itu ke dalam itu Mas. Asik kok itu. Jalan Ya, aja ke dalam itu. Itu menarik itu di sana itu. Iya, betul. Apalagi juga sebagai bagian dari warga sana ya. Iya, Sama-sama Kalimantan harus ngerti. Nanti kalau ditanya tidak hanya Pak Tito, ditanya yang lain kan harus ngerti. Oh, tapi sekarang memang banyak yang terjadi begitu ya Pak Tijo. Makanya konsep apa dengan social mapping itu harapannya kita ngerti ya berbagai informasi yang ada. Tidak hanya persoalan persoalan budaya saja gitu ya. Kadang ditanya hal dasar, ayo sekarang misalnya makanan khas daerahmu apa gitu ya. Kalau guyon apa ya gitu sudah nggak tahu gitu ya. Apalagi yang jajanan-jajanan lama apalagi. Kemarin baru di wawancara Kompas saya ditanya, dulu apa yang membuat jajanan lama itu kira-kira bisa bertahan bla bla bla. Wah ini. Jadi sama kayak nyambung tadi ya, termasuk orang kita menjadi bagian lokalitas itu kalau tidak tahu lokalitasnya, mungkin diragukan loh sebagai antropolog atau sosiolog gitu ya. Jadi ini semuanya harus belajar ini ya. Di sosiologi ada sosiolog. Di awal dulu juga sering bilang, kadang kita bilang kita serakah semuanya karena informasi apapun tuh sosiolog harus tahu gitu. Termasuk antropolog makanan kita tuh gitu kan harus tahu banyak budaya dan lain-lainnya. Oke, silakan. Masih ada waktu yang lainnya yang mau menyambung dari Seno? Ada yang mau ditanyakan? Dulu, Assalamualaikum dulu. Oh, Mas Oci boleh. Padahal Ya, ini sudah... saya hanya memperkenalkan bahwa Mas Tijo ini asli Malang sebenarnya. Oh iya kah? Malang mana?
Saya Lowaru, Bu. Oh, Lowok Waru. Lowok Waru itu terkenal dengan apanya, ayo? Ya, ini apa Begunda Lowaru. Iya, Dan bahasa itunya ya. Ini anak-anak nggak tahu begundal ini Pak Tijo. Apa itu gitu ya? Saya SMP Oke. 3 sama SMA 8, Bu. Nggih, nggih. Tapi sudah ini ya, karena tinggal di Semarang, tapi masih sering ke Malang juga ya. Ya, Bapak Ibu masih. Masih ada Kadang-kadang nggih. malah pulang ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Yang Arema mungkin mau bersilaturahmi dengan sama-sama Arema. Ada, yuk. Silakan. Sini masih ada siapa? Pak Hayat juga, Pak Sulis tadi masih ada. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Yang cewek-cewek belum ada suaranya, ayo. Yang perempuan. Biasanya banyak yang aktif nih perempuan nih. Iya. Mungkin ini karena menyebut perempuan ya Pak Tijo berdasarkan pengalaman di lapangan ya. Kalau melakukan sebuah konsep social mapping tadi, perempuan cenderung gimana ya? Apakah punya peluang yang sama atau ada kerangka bahwa minoritas tadi ya tetap ada marginalisasi bahwa legitimasi perempuan tetap nggak bisa ketika dia harus riset ke daerah-daerah pedalaman dan lain-lain, atau gimana tuh stereotip yang muncul mungkin di level antropolog peneliti ya budaya atau mungkin di level masyarakat yang ada, mungkin bisa di-sharingkan. Ya, ya terima kasih Bu. Jadi memang perempuan ini kan tidak hanya sebagai data ya, tetapi juga dia sebagai istilahnya juga dia sebagai penyimbang data sebenarnya. Karena beberapa program misalnya, kenapa misalnya di perempuan lebih jalan lebih baik dibandingkan laki-laki, atau kenapa misalnya satu program misalnya gagal ketika ditangani oleh bapak-bapak misalnya. Nah, sehingga sebenarnya pemahaman-pemahaman gender tentang peran perempuan di dalam satu konteks masyarakat itu menjadi penting. Dan peran-peran teman-teman peneliti dengan menggunakan pemetaan sosial ini memahami hal itu. Karena misalnya suara-suara atau perempuan itu penting untuk dilihat. Karena misalnya yang saya pernah tangkap misalnya kalau program pertanian misalnya kita kasih ke bapak mungkin fokusnya hal tertentu, tetapi bagaimana menjadikan satu hal kesinambungan misalnya atau program itu bisa bertahan lama, ternyata peran perempuan yang lebih baik. Nah, pemahaman inilah yang kemudian harus dipahami oleh teman-teman. Nah, konteks peneliti perempuan menjadi penting untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa tertangkap. Contohnya kalau di Sumba misalnya itu patriarkinya sangat tinggi karena mereka betul-betul membagi hierarki stratifikasi sosialnya itu sangat tinggi. Saya untuk masuk ke dunia perempuan tidak bisa menangkap apa yang dibayangkan atau diinginkan oleh perempuan sebenarnya. Nah, seorang peneliti perempuan itu mempunyai kedekatan sebenarnya menggunakan kedekatan-kedekatan sosial, culture-nya sehingga dia bisa memahami apa yang dirasakan oleh perempuan sebenarnya. Nah, itu kalau menurut saya Bu. Jadi pemahaman itu memahami struktur gendernya, terus kemudian faktor kerentanan sosial yang ada di kelompok sosial masyarakat itu sebenarnya menjadi penting sebenarnya untuk melihat itu karena sehingga program itu bisa menjadi lebih baik gitu. Kira-kira begitu Bu Lulu. Oke, ya tuh. Jadi perempuan-perempuan, wah ini. Jadi kayak orasi ya, kita demo terkait dengan perempuan. Tapi memang harus loh ya. Kan tadi sudah disampaikan ya Pak Tijo, bahwa keberdayaan perempuan ya sudah diakui juga dan sangat dibutuhkan juga ya. Tidak hanya tadi loh dalam konteks satu hal ya, tapi di semua tadi, di semua hal termasuk terkait dengan riset-riset pedalaman. Namanya pedalaman kan tetap ada perempuannya, bukan hanya laki-laki, dan masalah sensitif-sensitif dalam konteks perempuan, ya perempuan butuhkan. Memang kan kita melihatnya Pak Tijo, kalau udah riset di pedalaman itu ya kayak
kayaknya susah-susah, tantangannya banyak tuh hanya laki-laki aja gitu. Nah, hanya berapa persen perempuan. Nah, ini mungkin nanti di sini ini ada penerusnya Pak Tijo juga ya, sebagai ya periset kan gitu, tenaga peneliti gitu ya. Karena kan kita penerusannya ada peneliti nih, nanti pekerjaannya tidak hanya yang lain, tetapi Anda bisa jadi peneliti. Peneliti kan enak ya, bisa keliling, turun lapangan, riset, didanai lagi, dapat bayaran ya Pak Tijo ya. Jadi riset itu bukan nggak dapat duit gitu ya. Kita masuk, kita udah pinter, dapat informasi gitu, dapat jaringan, macam-macam, dapat duit lagi. Nah, kemudian dipublikasi ke jurnal, bermanfaat lagi buat orang lain informasinya dan berbagai hal tadi yang telah ditetapkan. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kalau ada yang mau ditanggapi kembali. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan tuh. Lulu. Oh, Pak Sulis Madi. Monggo Pak Sulis. Baikkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kaprodi yang telah memberikan waktu, dan Bapak Adi Prasetyo yang menyampaikan materinya sangat menarik tadi dalam perspektif sosiologi maupun berkaitan dengan antropologi. Pak Tijo, saya sebagai mahasiswa ini yang saya sampaikan. Kebetulan berbicara tentang pemetaan, tapi saya pemetaannya ini berkaitannya dengan metodologi. Secara metodologis, terutama itu untuk mengidentifikasikan permasalahan itu bukan hal yang bisa singkat waktu. Itu membutuhkan waktu dan juga ketelitian untuk mengklasifikasikan suatu permasalahan. Kebetulan saja saya kan mengkaji ini tentang pasar tradisional di wilayah Kota Malang. Karena saya tinggalnya di Kota Malang, di kabupaten, tapi wilayah yang dikaji itu Kota Malang, memetakan problem atau permasalahan secara metodologis mengenai revitalisasi pasar tradisional. Ternyata kan itu membutuhkan waktu yang panjang dan kejelian untuk memetakannya. Yang pertama, saya mencoba memetakan dalam konteks paguyubannya. Ternyata paguyuban ini kan kalau dilihat yang berkaitan dengan solidaritasnya dengan pedagang itu sangat tinggi, sangat dinamis, dan menjadi suatu kekuatan paguyuban ini. Tapi pada saat itu mau dilaksanakan revitalisasi pasar itu, maka dilakukanlah oleh paguyuban itu suatu perlawanan. Tapi perlawannya berbeda dengan bentuk-bentuk yang lain. Dia bisa melakukan perlawanan secara tertutup dan bisa juga dia melakukan perlawanan secara terbuka. Nah, untuk melakukan suatu perlawanan secara terbuka, paguyuban akhirnya melakukan suatu bentuk yang namanya membentuk tujuh, yang betul-betul itu yang bisa dipercayakan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang diinginkan oleh para pedagang. Itu yang saya temukan dalam suatu pemetaannya kan. Melalui paguyuban yang pertama, yang kedua melalui tim 7. Kemudian ada juga itu pemetaan yang dipercayakan oleh masing-masing pedagang itu. Baik itu kategori pedagang dia sebagai pemilik, penyewa kan, dan juga dagangnya tidak tetap. Nah, keunikannya kan tempat yang saya kaji dalam revitalisasi pasar ini kan memang pedagangnya itu beda dengan pedagang pasar tradisional yang lain. Karena apa kan pedagangnya itu kan itu bisa melaksanakan dunia perdagangan itu hampir dikatakan 24 jam.
pedagang dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dan sore sampai malam, dan kemudian dari malam sampai pagi lagi. Sehingga bisa dikatakan pasar tradisional ini, yang di Blimbing ini adalah pasar tradisional yang unik kalau saya mengatakan. Dan setelah saya kaji dan dari pemetaan itu, ya memang perlawanannya itu bisa dikatakan berhasil. Karena apa? Sampai dan sekarang itu belum bisa untuk dilaksanakan revitalisasinya. Maka pedagang itu sendiri kan masih bertahan dalam konteks sebagai pedagang tradisional. Ini kalau melihat di sini, maka itulah saya katakan itu butuh waktu. Nah, kemudian yang kedua yang berbicara tadi tentang kepercayaan, ya, memang bukan hal yang gampang kan kita untuk menanamkan kepercayaan kepada orang-orang itu, sehingga membutuhkan proses. Proses itu ya waktunya memang agak panjang kan, sehingga dia bisa mau menerima kita secara terbuka dan ya, sehingga dia bisa menyampaikan apa adanya yang selalu dia alami. Ini saya sangat merasakan betul itu kan dalam suatu pemetaan dalam konteks metodologisnya kan, di dalam mengidentifikasi kan, menentukan permasalahannya sampai dengan tingkatan yang namanya solusi untuk yang akan datang yang berkaitan dengan para pengambil kebijakan ya, keputusan. Nah, sampai sekarang itu belum ada tindak lanjutnya. Ini suatu kekuatan sebenarnya oleh paguyuban itu bersama tim 7. Ini yang pertama kan, saya menyorotnya di situ. Nah, kemudian ada satu pertanyaan yang menarik sebenarnya Pak Tijo, yang kita melihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita ini kan, baik itu dalam konteks budaya, termasuk sukunya, mungkin adat istiadatnya. Nah, di negara kita ini sudah dinyatakan sebagai wilayah yang selalu otonomi. Ya, selalu otonomi, kemudian dengan suatu pendekatan yaitu bottom up. Nah, kira-kira apakah dengan otonomi ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selalu dihadapi oleh masyarakat kita? Baik itu di pedesaan maupun di perkotaan atau di metropolis atau metropolitan. Mungkin suatu hal itu mungkin yang menarik untuk didiskusikan atau kita bicarakan. Sementara itu dari saya kembalikan ke Ibu Kaprodi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulis. Pak Tijo, tadi apa yang disampaikan Pak Sulis ini bagian dari disertasi beliau ya. Oh, oke. Ya, jadi mungkin tadi konteks pemetaan di wilayah yang berbeda ya. Satu dalam-dalam ini di pasar-pasar gitu ya. Pedagang, pasar dan lain-lain. Tapi konteksnya ketemunya adalah persoalan pembangunan tadi, otonomi ya, dan masalah masyarakat apakah bisa selesai dengan konteks otonomi itu. Mungkin bisa ditanggapi. Ini kalau pengalaman saya Pak keliling di Indonesia, ya belum semua, tapi berapa tempat. Kemarin saya di Papua, dari Papua terus ke Bajawa, ke NTT. Papua itu di 2 tempat di Serui. Jadi apakah semua bisa diselesaikan dengan otonomi? Menurut saya tidak semua Pak. Dan kalau saya lihat misalnya di Papua itu, katakanlah yang paling ekstrim itu kan otonomi khusus. Otonomi itu kan di Papua Pak, otonomi khusus itu. Kalau kita lihat perimbangan keuangan itu lebih besar di daerah dibandingkan di pusat, 70-30 kalau nggak salah. Terus kemudian bahkan di Papua itu dia punya klausul khusus sendiri yang disebut orang asli Papua, OAP. Jadi kalau mau jadi gubernur atau kabupaten, bupati, dia harus masuk kualifikasi ini. Jadi kalau saya misalnya bukan orang asli Papua, bukan suku asli, itu tidak bisa. Jadi itu kan betul-betul yang berbeda dengan kelompok lain. Nah ini kalau kita lihat ujung kutubnya otonomi, tetapi apakah permasalahan di Papua selesai? Ya tidak juga Pak. Buktinya kemarin Lukas Nmb 560 miliar buat judi Pak. Itu kan uang besar itu, dan Mahfud MD mengatakan 1.000 triliun kan, 10 tahun.
Artinya sebenarnya masalah otonomi kalau memang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas orangnya, itu juga akan jadi masalah. Dan memindahkan yang saya sering lihat, Pak, memang di beberapa tempat adalah dengan otonomi ini permasalahan-permasalahan dulu yang ada di pusat itu menjadi bisa diselesaikan di tingkat daerah. Dulu kayak kasus korupsi, masalah itu betul-betul bisa diselesaikan di tingkat daerah. Karena masalah-masalah itu bisa di deliver dari pusat ke daerah. Tetapi memang betul-betul sangat tergantung dari daerah tersebut. Di Bajawa, di NTT itu saya sudah berapa kali ke sana. Tahun 2008 pada waktu PNPM, Bajawa, Kabupaten Bajawa itu Kabupaten Ngada, ibu kotanya Bajawa itu dianggap sebagai salah satu percontohan kabupaten yang berhasil dalam PNPM, People Center Development-nya World Bank. Bahkan World Bank itu mengundang dari proyek-proyek lain di dunia, dari Cina, itu untuk belajar di Bajawa, Pak. Nah, pada waktu saya di sana kemarin, proyeknya IFAD itu lembaga PBB untuk pertanian, betul-betul mereka leading di dalam proyek ini dibandingkan Papua. Bahkan mereka sudah mensupport proyek untuk kaum difabel. Jadi ada mereka mendanai proyek-proyek yang untuk orang difabel, untuk UKM yang khusus orang difabel. Padahal mereka leadingnya dengan di Papua ini sama gitu. Dan artinya sebenarnya faktor kapasitas, faktor intelektual, faktor supporting system di masing-masing daerah itu menjadi penting, Pak. Itu pandangan saya. Jadi ada daerah yang memang bisa cepat, tetapi ada juga yang daerah yang masih stuck dengan berbagai macam. Konteks culture itu juga menjadi penting seperti yang Bapak jelaskan. Dan saya lihat betul di Papua misalnya masalah adat misalnya itu juga menjadi salah satu faktor pembangunan. Jadi ada jalan yang 1 kilo ini nggak diaspal, kemudian diaspal lagi. Ternyata masalah ganti rugi adat yang belum selesai. Nah, hal-hal seperti itu kan masalah-masalah otonomi ya yang harus diselesaikan di masing-masing daerah. Jadi itu pendapat saya, Pak. Jadi tidak bisa memang menyelesaikan semua. Di lain sisi otonomi itu juga bisa mengakselerasi, memperkuat development yang ada di daerah. Tetapi di lain sisi jika tidak ada supporting system yang baik, kemudian faktor konteks culture atau apa yang kemudian itu mendukung itu, maka akselerasi pembangunan itu dengan otonomi daerah menjadi malah terhambat. Kira-kira begitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Tijo. Oke, masih ada feedback Pak Sulis? Monggo, cukup Bu. Oke, terima kasih Pak Sulis, Pak Tijo juga tanggapannya. Jadi nyambung ya, makanya social mapping akhirnya kan lari juga nih dapat pengetahuan tentang otonomi daerah gitu ya, masalah-masalah terkait dengan pembangunan. Dan bahkan larinya banyak hal ya. Sebenarnya kan social mapping memang ini ya Pak Tijo, menyasarnya kan kalau kita bicara pembangunan kan konteksnya banyak kan. Tidak hanya bicara tadi budaya, tapi ada politik, ada ekonomi gitu kan, bahkan persoalan hukum gitu ya dan lain-lain. Silakan kalau masih ada yang lain yang mau ditanyakan. Atau sambil menunggu yang lain satu lagi, mungkin ya Pak Tijo, saya lagi nih. Saya kalau suruh nanya seneng, Pak. Ya, jadi kalau misalnya di lapangan nih, karena tadi menyambung dari Pak Sulis terkait dengan pembangunan tadi ya, banyak konteks kalau Pak Sulis menyasar persoalan otonomi gitu, otonom tadi. Pengalaman dari Pak Tijo dalam praktis di social mapping-nya yang banyak ditemukan, itu konteks pembangunan dalam sisi apa kira-kira persoalan yang banyak masih terjadi, Pak? Sebenarnya kalau pengalaman saya, Bu, lebih banyak sebenarnya bagaimana pembangunan itu menghargai, sebenarnya menghormati
hak-hak dari masyarakat. Jadi contohnya seperti ini, Bu. Beberapa tahun ini ya dengan naiknya Jokowi itu banyak sekali program-program, proyek-proyek lenders apa yang didanai oleh hutang negara. Nah, proyek-proyek ini contohnya jalan tol itu Malang gitu. Itu kan didanai oleh hutang negara, Bu. Nah, karena hutang ini pemilik modal atau bank, ADB, Asian Development Bank, atau World Bank misalnya, atau KfW dari Jerman, itu mensyaratkan proyek-proyek yang didanai oleh bank-bank ini harus sesuai atau comply dengan social safeguard mereka. Jadi istilahnya social and environmental safeguard. Jadi proyek-proyek itu harus memperhatikan hal-hal sesuai dengan apa yang menjadi perhatian mereka, sehingga karena mereka tidak mau dituduh untuk melakukan hal-hal yang negatif di kemudian hari. Nah, ini banyak gap-gapnya, misalnya untuk pengadaan tanah misalnya. Di Indonesia misalnya pengadaan tanah itu selesai ketika pembeli dan penjual itu shake hand atau sudah menerima gitu. Seperti yang di Indonesia ini kan dengan undang-undang tentang nomor 5 tahun 2012 berkaitan dengan pengadaan tanah. Jika tanah itu untuk kepentingan publik itu bisa langsung diambil alih oleh negara. Berbeda dengan dulu. Jadi jalan tol langsung diambil negara, kemudian ganti ruginya itu ditetapkan. Kalau nggak mau langsung ngambil ke pengadilan, tanah itu tetap dibuat jalan tol. Tapi memang untuk biaya-biaya atau penggantiannya memang berbeda karena banyak faktor yang membuat harganya lebih tinggi. Nah, namun di lenders secara internasional misalnya, ya tidak hanya cukup dengan ganti rugi, tetapi negara harus memastikan bahwa orang yang mendapat ganti rugi itu juga tidak bertambah miskin. Nah, ini yang kadang-kadang jadi gap-nya. Jadi dapat uang, misalnya sekarang Ibu kan sering dengar itu ganti rugi miliaran. Ya, Tanah, beberapa kasus terakhir setelah itu bingung ya karena ya habis. Nah, jadi kalau dari lenders, dari ADB, Asian Development Bank atau World Bank atau beberapa ini, proyek itu juga harus memastikan bahwa orang-orang ini juga harus didampingi supaya dia tidak bertambah miskin. Karena ini akan menjadi beban baru negara di kemudian hari. Nah, inilah sering yang menjadi masalah di Indonesia sekarang, apalagi dengan tension infrastructure development-nya Jokowi itu sangat pesat ya. Nah, itu yang sering jadi masalah. Nah, ini yang sekarang saya lebih banyak bekerja di sektor tersebut untuk social safeguard gitu. Kira-kira begitu, Bu. Oke, terima kasih. Kena kan akhirnya di ICSD-nya tadi ya, Sustainable Development-nya ya. Terima kasih ya masukannya Pak Tijo. Oke, detik-detik terakhir untuk diskusi. Apakah masih ada? Kalau ada satu, kalau tidak cukup. Masih ada atau tidak? Kalau ada silahkan satu lagi. Masih ada? Udah cukup itu. Cukup ya. Oh, Pak Sulis minta cukup. Kita waktunya ngopi memang Pak Tijo ini ya. Tadi siang belum sempat ngopi. Kapan-kapan kayaknya kalau ketemu Pak Tijo juga harus dengan ngopi dan banyak cerita ya. Akan asik. Ya. Apalagi Pak Ozi itu kan belum punya teman ngopi. Masih ditarikan. Nanti kita carikan di Malang apa di Jogja tapi Pak Ozi. Nggih. Terima kasih. Mungkin kita cukupkan ya Pak Tijo, tadi sudah tidak ada lagi yang bertanya, tetapi insya Allah dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah ditanggapi begitu Pak Tijo sudah memberikan khasanah tambahan keilmuan ini buat kita di Prodi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan insya Allah apa yang sudah kita dapatkan di kuliah perdana ini oleh pakar yang berbeda gitu ya, eksternal di luar dari Prodi UMR,
insya Allah ada ya sisi-sisi keilmuan karena pengalamannya didapat dari ya lapangan yang berbeda tadi sangat bermanfaat gitu, positif bagi kita semua. Nah, semoga ini bukan akhir ya Bapak untuk ya mungkin pertemuan atau hal yang bisa dikerjasamakan dengan kami. Sekali lagi kita haturkan terima kasih Pak Tijo sudah berkenan untuk sharing pengetahuan, sharing informasi dengan kami, dengan anak-anak kami di Prodi Sosiologi. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan ke Pak Sulismadi, Pak Hayat, Pak Ozi yang sampai akhir ini tetap bersama kami. Dan tadi memang beberapa ada yang mengajar, tadi Bu Tuti, kemudian ada yang kegiatan lain, mohon maaf. Terima kasih untuk adik-adik, anak-anak semuanya yang sudah bergabung di sini. Sehat selalu untuk semuanya. Saya tidak akan menyimpulkan lagi karena saya rasa sudah sangat jelas dari apa yang tadi kita diskusikan begitu. Dan mungkin izin nanti bisa materi ya dari Pak Tijo bisa dikirim mungkin lewat Mas Ozi, dan saya nanti juga minta nomor Pak Tijo ya Mas Ozi biar sudah izin langsung ada beliaunya kalau ada hal-hal, dan harus diizinkan ya Pak ya, awas tidak boleh Pak. Terakhir foto bersama Bu. Ya, oke, saya tutup dulu sebelum saya kembalikan ke Pak Ozi ya. Nanti yang harus menutup dan sesi foto bersama. Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Ozi. Baik, terima kasih Ibu Kaprodi, Ibu Dwi Kumalasari MSI. Melakukan moderator dalam forum kuliah perdana ini. Sebenarnya Mas Tijo ini kalau bisa ke Malang lebih seru ya, bisa ngopi bareng di Klojen gitu. Dan harapannya kemarin bisa datang langsung di kampus ya, tapi kesibukan tidak apa-apa lewat Zoom. Tapi Mas Tijo ini kan jam terbangnya tinggi nih, jam terbangnya tinggi dan beliau ini udah melakukan fokus studi ya, suku-suku nomaden ya, atau disebut hunter gatherer ya, yang ada di Indonesia gitu, dan sudah melakukan publikasi di jurnal etnologi ya di Minpaku di Osaka Jepang, dan tentu sangat seru ya kalau langsung bisa secara luring ya Mas Tijo ya. Mungkin kapan-kapan Mas Tijo kalau ada mata kuliah bisa datang dan bertemu sama teman-teman mahasiswa sosiologi UMM gitu. Nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Mas Tijo atas ilmunya. Sekarang sesi foto bersama, mungkin silakan Bu Lulu. Iya, slide 1 ini, slide 1. Dulu. Yang belum on cam, kayaknya yang belum on cam ini kita on cam dulu. Sebelum diakhiri foto bersama yang belum yuk. Iya. Wahyu Ludi belum kelihatan, yang di 1 Seno tadi bermasalah. Irfan bisa nggak? Irfan Hartanto, ini yang di saya ini yang belum muncul. Oke, yang belum muncul. Oke, belum muncul. Pak Hayat hilang, Pak Hayat. Oke, 1. Iya. 1. Senyum terindah ya, senyum terbaik. 1, 2. Oke. Lanjut slide kedua. Slide kedua ini sudah oke, sudah on cam semua. 1, 2. Oke. Lanjut ketiga. Ketiga ini banyak yang tidak on cam. Yang on cam hanya Desti, Denny, Sahrial, Puput, sama Nurma. Nah, yang lain yuk. Ini blognya siapa? Octavia dan lain-lain belum. Oke. 1, 2. Oke. Fauzan sudah muncul. Slide keempat. Slide keempat tidak ada yang on cam.
fansnya banyak Mas Tijo, jadi sampai slide keempat. Apa kita foto aja ya. Off cam semua, dan terakhir slide 5 juga off cam semua. Ayo. Oke, sudah, terima kasih Mas Oji. Baik, Bu Lulu. Baik, dari acara kuliah perdana ini mari kita tutup dengan bacaan bersama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tijo. Dari saya, Dari saya pamit Bu Lulu, Pak Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lulu, Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ayat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, Salam, dadah semuanya guys. ya, makasih semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.